Bagaimana hari ini? Aman? Aman ya? Oke, jadi kamu cerita. Dulu, satu paling penakut sekali kalau bicara di depan umum. Jadi yang kamu lihat di sosial media selama beberapa saat terakhir ini, itu adalah saya yang sekarang, bukan saya yang dulu. Saya mau jujur, kalau waktu saya sekolah dulu dari saya SD, saya SMP, saya SMA, sampai bahkan saya kuliah, saya tuh paling takut namanya kalau bicara depan umum. Apalagi kalau dapat tugas untuk presentasi. Itu paling takut sampai. Ini bukan soal saya introvert kah, ekstrovert kah. Ini tidak ada kaitannya dengan topik kepribadian sebenarnya. Nah, banyak orang bilang orang yang terberani bicara di depan itu dong pasti introvert, atau tahu bicara di depan umum, atau penakut untuk mengeluarkan tunggu pendapat. Nah, saya juga dulu seperti begitu. Sampai di satu titik, waktu saya kuliah, saya mulai merubah saya punya cara berpikir. Nah, sebelum saya bahas tentang saya punya cara berpikir, saya mau cerita dulu saya punya pengalaman, kenapa sampai akhirnya saya memutuskan untuk saya berubah. Jadi satu waktu, saya dan sama teman-teman kelompok dapat tugas untuk presentasi. Di saat itu tong suruh bikin materi baik-baik, sampai akhirnya jadwalnya tong harus presentasi. Saya mau bilang ini apes, tapi saat ini, saya yang sekarang ini, kalau saya flashback ke belakang lagi, saya justru berterima kasih dengan kejadian-kejadian itu. Kenapa? Ketika tong presentasi, ternyata tong punya hasil presentasi tidak sesuai dengan ekspektasi dari tong dosen. Dari segi materi mungkin tong siap, tapi ternyata yang jadi masalah adalah kemampuannya tong berbicara di depan, kemampuannya tong untuk menghadapi atau menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman itu yang jadi masalahnya. Akhirnya tong harus mengulang presentasi selama 4 minggu berturut-turut. Kalau saya yang dulu, saya akan merasa saya capek, saya piss off, saya merasa gagal, saya merasa saya adalah orang yang paling bodoh, dan lain sebagainya. Tapi saya dengan mindset yang sekarang, saya akan berterima kasih kepada saya punya diri yang dulu, bahwa saya mau berproses selama 4 minggu, memenuhi permintaan, atau bagaimana caranya supaya Tong bisa presentasi selama 4 minggu itu. Nah, masalah yang seringkali Tong yang katanya sebagai introvert itu adalah Tong tidak bisa berbicara di depan umum. Jadi yang saya alami, yang selalu jadi saya punya pikiran itu paling jadi beban itu nanti kira-kira dapat pertanyaan bagaimana. Terus kalau saya dapat pertanyaan, saya bisa jawab dengan baik atau tidak. Terus kalau saya bisa jawab, kira-kira kan menimbulkan pertanyaan lagi atau tidak. Terus pada akhirnya saya penilai bagus atau tidak, atau bahkan saya akan dipermalukan atau tidak. Karena satu paling takut kalau bicara di depan, terus mungkin satu materi tidak begitu bagus kah, atau bagaimana kah, sampai akhirnya ya hasilnya kurang begitu baik. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Teman-teman pernah alami hal yang sama atau tidak? Nanti share di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Setelah momen 4 minggu berturut-turut itu, saya dan saya teman-teman harus presentasi. Jujur saya capek. Saya capek dengan keadaan di mana saya harus takut setiap kali mau bicara di depan umum. Saya harus tidak bisa tidur selama beberapa hari menuju presentasi. Akhirnya, saya ambil keputusan bagaimana caranya supaya saya bisa bicara di depan umum. Kalau teman-teman yang lain tuh bisa, macam saya tidak. Padahal kan tong belajar di ruangan yang sama, tong makan sama-sama makan nasi. Ilmu yang tong dapat juga sama-sama. Tapi kenapa saya harus takut untuk bicara di depan, sedangkan sama teman-teman yang lain dong berani. Dari situ saya coba cari cara, saya coba catat hal apa sih yang bikin saya takut. Terus saya belajar lihat sampai teman-teman. Oh, sampai teman punya strategi seperti begini. Nah, ada satu teman yang saya bersyukur mungkin itu cara Tuhan juga melalui dia ajar saya waktu itu setelah kejadian yang 4 minggu. Tong harus presentasi itu satu kelompok dengan dia. Terus dia bilang begini, Tong kalau disusun presentasi itu sebisa mungkin setiap pernyataan itu jangan sampai melebar sana kemari. Begitu juga ketika Tong menjawab, Tong harus atur batasannya. Pembahasannya gitu sampai di mana ya begitu sudah. Jangan sampai akhirnya melebar kiri kanan atau yang capek sendiri. Nah, hal-hal seperti begitu yang saya jadikan one. Jadi itu saya catat. Nah, kemudian setelah saya mulai gali, oke, caranya bagaimana? Kalau saya takut, saya harus bikin apa? Kalau dulu waktu SMA tuh kalau saya jalan itu, even saya baru masuk gerbang, saya harus kalau jalan sendiri itu saya harus pegang saya punya tas. Berarti saya harus pegang sesuatu. Karena waktu masa kuliah juga, even cuma jalan saja dari pagar ke kelas itu saya harus bawa buku. Jadi paling tidak ada satu benda yang saya pegang. Nah, itu yang saya jadikan patokan bahwa kalau saya di depan paling tidak saya harus ada satu benda yang saya pegang. Nah, tidak mungkin toh saya pegang tas, tidak mungkin saya pegang buku toh. Jadi saya pikir barang apa yang kecil tapi saya bisa pegang ketika saya presentasi di depan dan tidak mengganggu sampai teman-teman yang sebagai audiens itu dong lihat saya presentasi depan. Akhirnya tercetuslah nih bolpen. Jadi selama presentasi sebisa mungkin saya akan pegang bolpen. Waktu dulu tuh ada bolpen yang cetak-cetak begini tuh. Itu bolpen penyelamatku. Singkat cerita, makin lama saya mulai catat. Oke, satu hal yang saya pelajari teman-teman, percuma tong gali tong pudiri, tong kenal tong pudiri, tapi tong tidak berani untuk eksekusi. Nah,
Sekarang kita bahas nih, apa arti sebenarnya dari berani. Nah, ini satu cara berpikir ya, seperti begini. Berani itu tidak selalu kamu melakukan sesuatu itu pasti benar. Tidak. Karena waktu itu saya baru baca buku itu membahas tentang keberanian. Nah, di situ dibahas bahwa makna dari berani itu sebenarnya yang paling dekat tentang kita punya keberanian itu adalah brave. B-R-A-V-E. Brave, yang artinya berani itu tong tetap lakukan walaupun tong sendiri takut. Jadi mau benarkah, mau salahkah, tong tetap lakukan. Dan dapat jawabannya itu pas saya pertama kali keluar dari zona nyaman. Saya pertama kali memutuskan untuk kerja di tempat yang dimana saya betul-betul tidak kenal satu orang pun. Di situ puji Tuhannya, saya punya pilot project itu, beliau ajar saya begini. Tasya, kita tuh pikirannya tuh sederhana saja. Kalau takut, berarti ada yang salah. Kalau ada yang salah, berarti harus diperbaiki. Kalau tong mau sampaikan ini sudah benar saja yang kita tahu, ya bilang saja. Kalaupun di tengah jalan ada yang miss atau ada yang kurang, ya sudah tong perbaiki. Simple. Ibarat tong lapar ya tong makan, tong haus ya tong minum, tong mengantuk ya tong tidur. Seperti begitu. Jadi jawabannya tuh saya dapat waktu itu. Itu cukup panjang ya, dari zaman saya kuliah sampai akhirnya saya putuskan untuk saya keluar dari zona nyaman. Dan selama rentang beberapa tahun itu saya tetap belajar kira-kira saya harus bagaimana. Ingat teman-teman, percuma tong belajar untuk gali tong diri, tapi tong tidak ambil keputusan untuk melangkah. Nah, teman-teman, bagaimana? Ada yang sudah catat, teman-teman punya kekurangan dan kelebihan, tapi teman-teman hanya lihat saja. Teman-teman, tong harus ambil keputusan. Nah, kembali lagi, ingat teman-teman, berani itu bukan soal tong harus sempurna baru tong maju bicara di depan, baru tong lakukan. Tapi berani itu adalah walaupun tong takut juga, tapi tetap tong ambil langkah. Walaupun tong takut ini, aduh nanti tong dapat bicara apa di depan, atau orang-orang mau mendengar kita enggak, tidak, tetap gas saja, bicara saja di depan. Setidaknya teman-teman, tong ambil langkah pertama. Percaya ketika tong ambil langkah pertama teman-teman, dari situ walaupun ada banyak kesalahan, jadikan tong punya pijakan atau tong punya landasan untuk jauh lebih baik ke depannya. Karena satu yang saya yakini, kita hidup ini adalah soal belajar dan belajar sampai Tuhan panggil kita. Oke? Kalau kamu setuju, kamu bilang setuju ya. Terus lanjut. Sabar, saya ada catat beberapa poin. Sekarang tuh bahas mengenai kebalikan dari berani, takut. Sebenarnya takut itu bukan panjangan, itu fake expectation appearing real. Itu sudah yang mengganggu tong berpikiran. Tong belum aja depan, tong takut kalau nanti orang belum bicara kita apa, bilang kita apa. Sahabat teman, waktu itu saya ikut satu event, sama teman bilang begini, kalau kau ditunjuk untuk bicara di depan, kau dikasih kepercayaan untuk bicara di depan, entah itu lewat presentasi, tugas, dan sebagainya, itu artinya itu kau punya kapasitas, itu kau punya waktu, kau bicara, kau punya panggung, kau gas. Jadi teman-teman jangan takut. Kadang yang ada dalam tong punya pikiran itu hanya sebatas di tong punya pikiran. Itu akan jadi nyata kalau tong setakut itu, karena tanpa tong sadari apa yang ada dalam tong punya pikiran itu bisa mempengaruhi kita punya alam bawah sadar, dan akhirnya mempengaruhi kita punya gestur yang harusnya tong persiapan matang nih, materi ini oke sekali, tapi karena tong takut tong bicara apa, akhirnya ketika tong bicara di depan buyar semua. So teman-teman jangan takut. Kalaupun kamu takut, tetap jalan saja. Kalau salah, perbaiki. Kalau ada yang kurang, ditambah di kesempatan berikutnya. Jadi yang teman-teman kami lihat sekarang, saya bisa jadi narasumber kesana kemari, ketemu klien dan sebagainya. Banyak orang-orang yang saya temui bilang saya ekstrovert. Teman-teman, lagi dan lagi, ini bukan soal ekstrovert atau introvert. Mau ekstrovert atau introvert itu sebenarnya hanya lebih ke kebiasaan kita. Contoh, saya tidak terlalu suka nongkrong, saya lebih suka di rumah saja. Bukan karena saya tidak suka ketemu banyak orang, tidak. Saya lebih memvalue saya punya waktu supaya saya lebih banyak dengan saya punya keluarga, saya punya suami, saya punya anak. Terus kan mau capek, tapi ada orang yang mungkin dia dapat energi dan ketemu banyak orang. Ya, kembali masing-masing. Jadi keberanian untuk bicara di depan umum itu tidak berkaitan dengan ekstrovert atau introvert. Oke, seperti demikian teman-teman. Saya mau bilang ke teman-teman, jangan takut. Kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Kita hanya butuh untuk menjadi salah, kemudian memperbaiki kesalahan itu, dan jadi sosok yang lebih baik. So teman-teman, let's be amplified to amplify more people. Sampai jumpa di episode berikutnya.